Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Putri Nurjana dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah. Nah, kali ini aku akan mereview materi lagi tentang sejarah sastra periode 1900 sampai 1933. Nah, dalam sejarah sastra pada periode 1900 sampai 1933 terdapat 4 poin yang akan kita bahas. Poin pertama, bacaan liar dan Komisi voor de Volkslectuur atau biasa disebut Balai Pustaka. Yang kedua, ada sajak-sajak Muhammad Yamin dan Rustam Effendi. Yang ketiga, ada Balai Pustaka dan roman-romannya. Yang keempat, ada Sanusi Pane tahun 1095 sampai 1968. Istilah bacaan liar sendiri pertama kali diucapkan oleh Ringkes pada tahun 1914 untuk tulisan-tulisan kaum pergerakan baik berupa novel, roman puisi, artikel, maupun buku pemikiran. Nah, bagi kaum pergerakan ini, bacaan merupakan alat penyampaian pesan dari orang-orang atau organisasi-organisasi pergerakan kepada kaum kromo. Untuk sejarah sastra modern di Indonesia diawali dengan berdirinya Komisi voor de Volkslectuur atau sering disebut Balai Pustaka. Komisi ini pada awalnya dibentuk untuk menanggulangi bacaan liar yang beredar di masyarakat baik dalam bentuk surat kabar maupun cerita-cerita tulisan yang membahayakan pemerintah kolonial Belanda. Sastra pada masa ini disebut dengan sastra masa kebangkitan terutama pada tahun 1920-an. Sajak Muhammad Yamin. Beberapa pengamat dan peninjau sastra mengatakan bahwa Muhammad Yamin dianggap sebagai pemula penyair dalam khasanah sastra Indonesia modern. Setelah dewasa dan matang, dia terjun ke gelanggang politik dan tidak menciptakan karya sastra lagi. Mengapa ya dia tidak menciptakan karya sastra lagi? Nah, jadi dia tidak menciptakan karya sastra lagi karena ingin membantu memerdekakan negara Indonesia. Sajak Rustam Effendi. Awalnya Rustam Effendi bekerja sebagai guru, tapi tak lama kemudian ia terjun ke lapangan kebudayaan dan politik. Setelah adanya suatu peristiwa pada tahun 1926 sampai 1927, yaitu peristiwa pemberontakan PKI yang disulungkan gagal akibat ditumpas polisi Belanda. Lalu dia meninggalkan Indonesia dan pergi ke Belanda. Roman Azab dan Sengsara Buah Tangan Merari Siregar merupakan kritik tidak langsung kepada berbagai adat dan kebiasaan buruk kuno yang tidak lagi sesuai dengan zaman modern. Dalam persoalan pemilihan jodoh dan campur tangan orang tua dalam pernikahan anaknya terdapat pula pada roman lain terbitan Balai Pustaka. Misalnya, roman yang berjudul Karam dalam Gelombang Percintaan tahun 1926 Buah Tangan Kejora. Pertemuan tahun 1927 Buah Tangan Abah Sutan Pamonjak. Salah Pilih tahun 1928 karangan Nur Sutan Iskandar. Cinta yang Membawa Maut tahun 1926 karangan Abdul Ager dan Nursinah Iskandar. Tetapi yang menjadi masalah bagi pengarang yang aktif dalam pergerakan kebangsaan indispartit atau tahun belasan ialah akibat-akibat lebih jauh dari pertemuan kebudayaan Eropa yang masuk ke dalam tubuh anak-anak bangsanya melalui pendidikan sekolah kolonial Belanda. Sanusi Pane merupakan sastrawan Indonesia angkatan Pujangga Baru. Pada tahun 1929 sampai 1930, Sanusi Pane mengunjungi India.
Kunjungan ke India ini sangat mewarnai pandangan kesusastraannya. Jadi, karya-karya Sanusi Pane yang terkenal diantaranya, pertama ada Pancaran Cinta dan Prosa Berirama tahun 1926. Yang kedua ada Puspa Mega dan Kumpulan Sajak tahun 1927. Yang ketiga ada Air Langga, drama dalam bahasa Belanda tahun 1928. Yang keempat ada Inzem Karodalut, drama dalam bahasa Belanda tahun 1929. Yang kelima ada Madah Kelana dan Kumpulan Sajak yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1931. Yang keenam ada Naskah Drama Kertajaya tahun 1932. Yang ketujuh ada Naskah Drama Sandiakala Ning Majapahit tahun 1933. Yang kedelapan ada Naskah Drama Manusia Baru yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1940. Yang terakhir ada kutipan dari Nasionalisme Jong Batak Januari 1926 mengatakan bahwa tiada satupun di antara kedua pihak berhak mencaci maki pihak lainnya. Dengan demikian berarti bahwa kita menghormati jiwa suatu bangsa yang sedang menunjukkan sikapnya. Jadi, bagaimana teman-teman setelah mendengarkan materi mengenai sejarah sastra periode 1900 sampai 1933? Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel aku karena masih ada lagi review-review materi selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.